Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sistem Informasi Bisnis A akan menyampaikan materi yang berjudul Global E-Business and Collaboration. Ini adalah anggota kelompok 5. Yang pertama adalah kita akan membahas apa itu proses bisnis, bagaimana mereka terkait satu sama lain dengan sistem informasi bisnis. Next. Yang pertama, pengertian secara umum proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang secara logis terkait yang menentukan bagaimana tugas bisnis tertentu dilakukan, dan itu mewakili cara unik di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan informasi dan pengetahuan. Nah, di sini manajer perlu memperhatikan proses bisnis karena mereka menentukan cara organisasi yang mereka dapat menjalankan bisnisnya dengan baik dan efisien. Selanjutnya. Nah, sekarang lebih detailnya, apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah lebih kumpulan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Kegiatan tersebut didukung dengan arus material informasi, pengetahuan, dan di antara para peserta dalam proses bisnis tersebut. Nah, tujuan proses bisnis sendiri adalah lebih ke bisnis yang harus berurusan dengan banyak informasi yang berbeda, pemasok, pelanggan, karyawan, faktur, dan pembayaran. Dan tentu saja produk dan layanan mereka. Mereka harus mengatur aktivitas kerja dan yang memanfaatkan informasi ini untuk beroperasi secara efisien dan meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan. Jadi, maksudnya dari tujuan proses bisnis dalam sistem informasi bisnis ini adalah melakukan semua aktivitas, yaitu memasok, melakukan pelayanan pelanggan, karyawan, dan lain sebagainya menggunakan sistem informasi bisnis sehingga aktivitas kerja lebih efisien dan lebih efektif. Selanjutnya. Nah, sekarang adalah contoh proses bisnis yang fungsional. Yang pertama adalah terdapat 4, yaitu pertama manufaktur dan produksi. Dan manufaktur udah tahu sendiri ya, merakit produk atau membuat produk dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah penjualan dan pemasaran dengan mengidentifikasi pelanggan, promosi kepada pelanggan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah keuangan dan akuntansi dengan membuat laporan keuangan atau administrasi keuangan lainnya. Yang keempat adalah sumber daya manusia dengan mempekerjakan karyawan. Nah, di tabel kiri ada figur 2.1, the order fulfillment process. Yang pertama ada sales dengan generate order. Setelah itu, habis mereka order, kita submit, kita cek dengan accounting, cek kredit. Setelah dicek, disetujui. Setelah disetujui, ada yang ke bawah dan ada yang ke atas. Kalau ke bawah untuk diproses menjadi sebuah produk, setelah itu dijual. Kalau yang ke kanan itu dibuat seperti laporan pengeluaran dan pemasukannya. Next. Nah, yang terakhir, bagaimana meningkatkan teknologi informasi? Nah, pada hal ini, pertama, cara meningkatkan efisiensi proses yang ada, pertama. Yang kedua, mengotomatiskan langkah-langkah yang manual menjadi tidak manual atau otomatis. Yang ketiga, mengaktifkan proses yang sepenuhnya baru. Dan yang keempat, mengubah arus informasi yang dulu basicnya adalah non-digital menjadi digital. Yang kelima, mengganti anak tangga berurutan dengan anak tangga yang paralel. Jadi lebih multitasking daripada yang dulu. Yang ketujuh, menghilangkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan-keputusan menjadi efisien, efektif, dan lebih cepat.
Yang ke-8, mendukung model bisnis baru dengan mengunduh Kindle e-book dari Amazon, membeli komputer secara online di Best Buy, dan mengunduh track musik dari iTunes. Ini adalah maksudnya contoh-contohnya ya, model bisnis yang baru zaman sekarang udah menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Saya Rizky, NRP 08 akan menjelaskan tentang sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Nah, untuk sistem ini itu mencakup ada 2 sistem. Yang pertama itu sistem pemrosesan transaksi dan sistem intelijen bisnis. Nah, untuk sistem pemrosesan transaksi sendiri tidak terbelakangi masalah oleh seorang manajer operasional yang membutuhkan sistem untuk melacak aktivitas dasar di organisasi, seperti penjualan pendanaan, setoran tunai, penggajian, keputusan kredit, dan aliran material di pabrik. Nah, untuk tujuannya sendiri, pada tingkatan ini, sistem itu memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan rutin dan untuk melacak aliran transaksi yang ada di organisasi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Next. Next. Nah, untuk definisinya sendiri, sistem pemrosesan transaksi itu didefinisikan sebagai sistem terkomputerisasi yang melakukan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Contoh lainnya itu entry pesanan penjualan, reservasi hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Nah, tapi sistem pemrosesan transaksi sendiri memiliki kelemahan karena begitu terpusat atau tersentralnya, kegagalan selama beberapa jam saja itu dapat menyebabkan operasional perusahaan berhenti secara total atau mati dan mungkin akan mengganggu juga operasional perusahaan lain yang terikat dengannya. Next. Next. Nah, berikut ada sistem pemrosesan transaksi penggajian karyawan. Untuk hulunya sendiri berawal dari data yang ada di lapangan berupa data aktual seorang karyawan. Nah, data aktual ini nanti akan diinput secara komputerisasi dalam sistem penggajian. Nah, untuk outputnya sendiri akan menjadi sebuah file database dan online queries. Nah, untuk file database sendiri akan terbagi menjadi beberapa kategori berupa ID number karyawan, nama karyawan, alamat, dan lain sebagainya. Nah, dari sistem yang sudah tersentralisasi ini akan berakhir pada 4 output. Yang pertama itu general ledger atau buku besar. Nah, untuk aliran ini akan disalurkan kepada seorang akuntan sebuah perusahaan yang nantinya penggajian ini akan dicatat sebagai pengeluaran. Kemudian ada manajemen report atau laporan manajemen. Nah, sistem penggajian karyawan ini akan dibuat sebagai evaluasi sebagai apakah seorang karyawan tersebut sudah menjalankan sesuai fungsinya dan akan dievaluasi apakah semisal karyawan tersebut pantas untuk mendapatkan gajinya. Kemudian untuk government agency. Nah, untuk konteks Indonesia sendiri dapat diartikan sebagai Kementerian Keuangan atau yang dalam perwakilannya Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk sistem penggajian karyawan ini akan disalurkan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai potongan pajak sebelum gaji ini akan disalurkan kepada karyawan tersebut. Yang terakhir tentunya employee paycheck atau slip gaji yang akan diterima oleh perusahaan karyawan itu sendiri. Next. Oke, saya Brian, NRP 066 akan menjelaskan tentang sistem untuk business intelligence. Jadi, apa itu business intelligence? Jadi, itu adalah sebuah data ataupun software untuk mengorganisasi, menganalisis, dan untuk menyediakan data yang membantu manajer dan pengguna enterprise lainnya untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, kegunaannya itu untuk menyampaikan sebuah informasi yang dapat membantu manajemen untuk membuat keputusan. Tujuan dari bisnis intelligence itu sendiri adalah untuk membahas mengenai kebutuhan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dari manajemen yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, untuk sistem sendiri terbagi menjadi 3, yaitu manajemen information system atau MIS, decision support system atau DSS, dan executive support system atau ISS. Next. Nah,
ada MIS. Nah, MIS ini gunanya untuk mengkategorikan secara spesifik sistem informasi di dalam middle management. Nah, MIS ini membantu middle managers dalam membentuk laporan performa terkini yang dapat digunakan untuk mengontrol dan memonitor bisnis serta memprediksi performa di masa depan. Nah, cara kerja dari MIS ini yaitu dia meringkas dan melapor operasi dasar yang didapat dari TPS yang udah dibahas oleh Rizky tadi. Lalu MIS ini biasanya dia memberikan jawaban dari pertanyaan rutin yang telah ditentukan sebelumnya dan dia tuh memiliki prosedur untuk menjawabnya. Nah, namun sistem MIS ini kurang fleksibel dan hanya memiliki sedikit kapasitas untuk analisis. MIS ini biasanya digunakan untuk menggunakan rutinitas yang simpel, contohnya seperti ringkasan dan perbandingan. Next. Next. Oke. Lalu yang kedua ada DSS. Nah, kalau DSS ini dia berfokusnya pada masalah yang unik dan cepat berubah. Lalu prosedurnya itu belum ditentukan sepenuhnya pada middle management. Nah, sistem ini sering sekali digunakan oleh super user managers dan business analysis yang menginginkan analisis dan model yang canggih untuk menganalisis data. Nah, meskipun dia menggunakan data internal, tapi DSS juga menggunakan data eksternal. Contohnya adalah harga saham sekarang ataupun harga produk dari kompetitor. Nah, DSS ini dibagi menjadi dua, yaitu model driven DSS dan data driven DSS. Nah, untuk model driven DSS ini sendiri, dia menggunakan sistem voyage estimating data, yaitu untuk menyajikan sistem menu yang memudahkan user untuk mengambil dan mengolah data serta informasi. Nah, kalau data driven DSS ini, yaitu berfokusnya pada menggali informasi yang berguna untuk data yang kuantitasnya banyak. Contohnya tuh data-data customer dari call center, reservasi penginapan, dan lain-lain. Next. Next. Nah, yang terakhir ada ISS. Nah, kalau ISS ini berbeda dengan yang sebelumnya, karena ISS ini berfokusnya pada senior manajemen. Lalu dia itu tidak ada prosedur karena dia meliputi pertimbangan, evaluasi, dan wawasan. Nah, data ini biasanya disampaikan kepada senior eksekutif melalui portal yang berbentuk web interface. Nah, ISS ini dirancang untuk memasukkan data mengenai peristiwa eksternal. Contohnya adalah hukum yang baru. Lalu ISS ini menyaring, menekan, dan melacak data serta menampilkan data yang penting bagi manajer senior. Sistem ini berkembang dan dapat menganalisis tren dan juga dapat melakukan prediksi tren di masa depan. Nah, selain itu dia juga bisa menggali data dengan tingkat kedetailan yang lebih tinggi. Contohnya adalah digital dashboard yang menunjukkan grafik dan diagram indikator performa dari perusahaan. Next. Saya Aini, NRP 014 akan menjelaskan tentang sistem for linking the enterprise. Next. Yaitu sistem atau aplikasi perusahaan membantu bisnis menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengoordinasi bisnis untuk mengintegrasikan proses perusahaan atau organisasi sehingga dapat lebih fokus terhadap manajemen sumber daya dan layanan pelanggan yang efisien. Next. Kemudian ini adalah 4 aplikasi enterprise, ini perhubungannya menjadi segitiga begitu. Nah, next. Yang pertama ada enterprise system, yaitu mengintegrasikan proses bisnis di bidang manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, dan sumber daya manusia ke dalam satu sistem perangkat lunak. Next. Kemudian yang kedua ada supply chain management system. Sistem ini membantu mengelola hubungan dengan pemasok, distributor, dan perusahaan logistik. Nah, berbagi informasi tentang pesanan, produksi, tingkat persediaan, dan pengiriman produk dan layanan sehingga mereka dapat mencari, memproduksi, dan mengirimkan barang dan jasa secara efisien. Next.
Yang ketiga ada Customer Relationship Management System, yaitu memberikan informasi untuk mengkoordinasi semua proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan untuk mengoptimalkan pendapatan, kepuasan pelanggan, dan retensi pelanggan. Next. Dan aplikasi yang terakhir ada Knowledge Management System, yaitu mengumpulkan semua pengetahuan yang relevan di perusahaan menjadi fleksibel, efektif, dan efisien, sehingga mudah membuat keputusan manajemen agar bisa meningkatkan proses bisnis. Selain itu, dapat menghubungkan perusahaan ke sumber pengetahuan eksternal. Next. Saya Adriani Hermawan, NRP 005 akan melanjutkan. Jadi aplikasi perusahaan menciptakan banyak perubahan dalam cara perusahaan melakukan bisnisnya. Perusahaan dapat mengintegrasikan data bisnisnya ke dalam satu sistem, tapi mereka seringkali mahal dan sulit untuk diterapkan. Nah, intranet dan extranet dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan integrasi dan memperlancar arus informasi dalam perusahaan dengan pelanggan dan pemasok. Jadi apa sih intranet dan extranet itu? Intranet merupakan situs web internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh para karyawan atau anggota dalam sebuah organisasi. Istilah intranet ini mengacu pada jaringan internal berbeda dengan internet yang merupakan jaringan publik yang menghubungkan organisasi dan jaringan eksternal lainnya. Staf yang sedang bekerja di luar lokasi organisasi ini ataupun mahasiswa yang dapat berada di luar jangkauan kampus dapat mengakses intranet melalui VPN. Lalu extranet. Extranet merupakan situs web perusahaan yang dapat diakses kepada vendor dan pemasok resmi dan sering digunakan untuk mengordinasikan pergerakan pasokan ke peralatan produksi perusahaan. Intinya, extranet adalah intranet yang dapat diakses oleh beberapa pihak di luar organisasi. Menggunakan extranet, organisasi dapat menghemat waktu untuk berkomunikasi dengan vendor, klien, pelanggan yang tidak efektif bila harus menggunakan email dan telepon. Lalu ini ada contoh template dan pengaplikasian intranet dan extranet. Yang pertama yaitu One Community, di mana dia menyediakan template intranet dengan 40 halaman beserta fitur obrolan pribadi. Lalu selanjutnya ada Six Flags yang bergerak di bidang taman bermain, yaitu penggunaan intranet untuk 1.900 karyawan Six Flags dan extranet untuk siaran perubahan jadwal kepada karyawan tidak tetap mereka. Lalu yang terakhir ada Woffice, penyedia template intranet dan extranet juga. Yang selanjutnya ada e-business, e-commerce, dan e-government. Semua sistem dan teknologi yang diterapkan pada organisasi ini merubah hubungan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, dan mitra logistik menjadi hubungan digital menggunakan jaringan dan internet. Karena banyak bisnis sekarang diaktifkan berdasarkan jaringan digital atau istilahnya e-business dan e-commerce. Kalau e-business ini, bisnis elektronik atau e-business mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis utama di perusahaan. E-business mencakup aktivitas untuk manajemen internal perusahaan dan untuk koordinasi dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya. E-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan jual beli barang dan jasa melalui internet. Ini juga mencakup kegiatan pendukung ya, seperti transaksi pasar tersebut, seperti periklanan, pemasaran, dukungan pelanggan, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Lalu yang terakhir adalah e-government, mengacu pada penerapan teknologi internet dan jaringan yang memungkinkan pemerintah dan lembaga sektor publik secara digital berhubungan dengan warga negara, pelaku bisnis, dan pemerintah cabang lainnya. Selain meningkatkan penyampaian layanan pemerintah, e-government membuat operasi pemerintah bisa lebih efisien, bisa memberdayakan warga dan memberi mereka akses lebih mudah ke informasi dan kemampuan jaringan elektronik dengan warga negara lainnya. Ya, jadi selanjutnya saya Jian Fadila akan melanjutkan mengapa sistem untuk kolaborasi dan bisnis sosial begitu penting dan teknologi apa yang mereka gunakan. Next. Jadi di sini kami akan membahas tentang kolaborasi dan bisnis sosial. Kolaborasi sendiri adalah bekerja dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ada yang bersifat jangka pendek dan bersifat jangka panjang. Pentingnya kolaborasi dan kerja tim saat ini. Yang pertama ada profesionalitas.
Jadi ketika akan melakukan kolaborasi, maka orang dituntut untuk berprofesional. Kemudian yang kedua ada organisasi perusahaan, di mana perusahaan diatur ke dalam tim atau kelompok yang di mana mereka dituntut untuk dapat menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga ada ruang lingkup perusahaan, ekspansi anggota tim maupun perusahaan kolaborasi antar tim. Yang keempat ada inovasi, ada yang kolaborasi, maka diharapkan ada inovasi yang hadir itu dapat semakin baik dan matang. Kemudian yang kelima ada mengubah budaya kerja dan bisnis. Output yang lahir dari kolaborasi akan lebih baik dan lebih cepat. Ya, kemudian ada bisnis sosial. Bisnis sosial adalah menggunakan platform jejaring media sosial sebagai media untuk menghubungkan seluruh tim baik dari manajer hingga karyawannya. Aplikasi bisnis sosial sendiri terbagi menjadi 8. Yang pertama ada jejaring sosial, di mana mereka saling terhubung melalui profil pribadi maupun bisnis. Yang kedua ada crowdsourcing, yaitu memanfaatkan sebuah pengetahuan kolektif untuk menghasilkan ide dan solusi baru. Yang ketiga ada ruang kerja bersama, yaitu melakukan koordinasi dan konten proyek bersama-sama. Lalu yang keempat ada blog dan wiki untuk saling berdiskusi, sharing pengalaman maupun pendapat. Kemudian ada perdagangan sosial, yaitu mereka menginfokan opini mereka tentang pembelian pada platform media sosial. Kemudian ada file sharing, di mana mereka dapat mengunggah, membagikan, dan memberi komentar tentang file audio atau dokumen yang dikirim. Kemudian ada social marketing, di mana mereka menggunakan media sosial untuk saling berinteraksi. Kemudian ada komunitas, yaitu diskusi di forum terbuka. Selanjutnya yaitu kolaborasi dan kerja tim. Next. Next. Yaitu bisnis benefit dan kolaborasi dan kerja tim. Kolaborasi sangat penting bagi perusahaan bisnis saat ini, terutama dalam bidang teknologi kolaborasi yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar, yaitu dalam penjualan dan pemasaran, penelitian dan pengembangan. Ini contoh benefit dari kolaborasi dan kerja tim. Yang pertama yaitu productivity. Ketika orang mulai berkolaborasi dan bekerja sama, mereka akan lebih cepat menyelesaikan masalah dan akan lebih sedikit juga masalah yang akan ditimbulkan. Yang kedua yaitu quality. Orang yang bekerja secara kolaboratif dapat berkomunikasi dengan baik dan lebih cepat. Kolaboratif dan sosioteknologi dapat membantu mengurangi penundaan waktu dalam desain dan produksi. Yang ketiga yaitu innovation. Orang yang bekerja secara kolaboratif dapat menghasilkan ide yang lebih inovatif untuk produk, layanan, dan administrasi. Yang keempat yaitu customer service. Orang yang bekerja sama menggunakan kolaborasi dan alat sosial dapat menyelesaikan keluhan pelanggan dan masalah lebih baik dan cepat. Yang selanjutnya yaitu financial performance. Dalam profitability, sales, dan sales growth. Perusahaan kolaborasi memiliki profitability, sales, growth sale yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak melakukan kolaborasi. Next. Selanjutnya yaitu persyaratan untuk kolaborasi. Ini dapat dilihat dari diagram tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tergantung pada kualitas kolaborasi dan kualitas kolaborasi bergantung pada kemampuan dan teknologi. Kemampuan kolaborasi terdiri dari kriteria berikut yaitu budaya, struktur terdesentralisasi, dan luasnya kolaborasi. Teknologi kolaborasi terdiri dari kriteria berikut yaitu penggunaan kolaborasi dan teknologi sosial untuk implementasi dan operasi, dan penggunaan teknologi kolaboratif dan sosial untuk perencanaan strategis. Next. Membangun budaya kolaboratif dan proses bisnis. Kolaboratif bukanlah sesuatu yang muncul secara spontan, tetapi harus diaktifkan dan dibudayakan. Budaya kolaboratif merupakan faktor penting, namun jika perusahaan hanya memiliki teknologi kolaboratif dan tidak menjadikan kolaborasi sebagai suatu bagian
dari perusahaan, maka kolaborasi tidak akan berjalan. Dalam budaya kolaboratif, manajemen tingkat atas menetapkan kolaborasi dan kerja tim sebagai hal yang penting bagi organisasi. Sedangkan untuk manajer menengah adalah untuk membangun tim berkoordinasi dengan pekerjaan mereka dan memantau kinerja mereka. Selanjutnya, alat dan teknologi untuk kolaborasi dalam bisnis sosial. Next. Dalam pekerjaan kita semua lebih bergantung satu sama lain, seperti sesama karyawan, pelanggan, pemasok, dan manajer. Beberapa alat untuk menjalin satu dengan yang lain itu biasanya mahal, tapi sekarang tersedia secara online, secara gratis. Contohnya email, wikis, virtual world, dan social business platform. Next. Kapabilitas perangkat lunak jejaring sosial. Itu ada 5, profiles, content sharing, feeds notification, tagging and social bookmarking, dan permissions and privacy. Profile sendiri kemampuan untuk mengatur profil anggota yang menjelaskan siapa individu, latar belakang pendidikan, minat termasuk asosiasi terkait pekerjaan. Content sharing, membagikan dan menyimpan dan mengelola konten termasuk dokumen, presentasi, gambar, dan video. Feeds dan notification adalah aliran informasi waktu nyata, pembaruan status, dan feeds dan notification aliran informasi waktu nyata, pembaruan status, dan mengumumkan dari individu dan kelompok yang ditunjuk. Tagging and social bookmarking menunjukkan preferensi untuk konten tertentu mirip dengan tombol like pada Facebook. Memberikan tag memungkinkan orang menambahkan kata kunci untuk mengidentifikasi konten yang mereka sukai. Dan terakhir, permission and privacy, kemampuan untuk memastikan informasi pribadi tetap ada lingkaran yang tepat, sebagaimana ditentukan oleh sifat suatu hubungan. Meskipun perusahaan telah mendapatkan keuntungan dari jejaring sosial perusahaan, di penerapan jejaring sosial terakhir tidak selalu mudah. Time or space, collaboration, and social tool matrix. Kolaborasi dan teknologi sosial dapat diklasifikasikan dalam hal apakah mereka mendukung interaksi pada waktu atau tempat yang sama atau berbeda, untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Menggunakan kerangka waktu dan ruang ini akan membantu memilih kolaborasi dan kerja tim yang paling sesuai. Seperti matriks sebelah. Daftar periksa untuk manajer untuk mengevaluasi dan memilih alat kolaborasi dan perangkat lunak sosial. Berikut tulis untuk memulai kolaborasi perangkat lunak. Yang pertama, mengidentifikasi tantangan kolaborasi yang dihadapi perusahaan dalam hal waktu dan ruang. Kedua, apakah solusi untuk menghadapi tantangan tersebut? 3, menganalisa setiap produk dalam kaitannya dengan biaya dan manfaat bagi perusahaan. Dan keempat, identifikasi resiko keamanan dan kerentanan yang terkait dengan masing-masing produk, baik internal maupun eksternal. 5, mencari bantuan dari pengguna potensial untuk mengidentifikasi implementasi dan pelatihan masalah. Yang terakhir, menentukan pilihan alat kandidat. Saya Irena, NRP 72, akan menjelaskan mengenai peran fungsi sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi dalam bisnis berkaitan dengan ilmu manajemen. Di dalam sistem informasi terdapat The Information System Department yang merupakan organisasi formal yang bertanggung jawab pada teknologi informasi suatu perusahaan. Next. Berikut adalah peran-peran pada Information Systems Department. Ada programmers, system analyst, dan information system managers.
Programmers adalah spesialis teknis yang sangat terlatih menulis software instruction untuk komputer. Sistem analis bertugas menerjemahkan permasalahan bisnis. Dia sebagai penghubung utama antara kelompok sistem informasi dan seluruh organisasi. Kemudian ada Information System Managers yang merupakan leader of teams yang terdiri dari beberapa chief yang memiliki kendali pada bidangnya masing-masing. Yang pertama, Chief Information Officer. CIO adalah kepala ISM, yaitu seorang manajer senior yang mengawasi penggunaan TI di perusahaan. Next. Kedua, CFO, yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi dan menegakkan kebijakan keamanan informasi perusahaan. Ketiga, CPO, yang memastikan bahwa perusahaan mematuhi undang-undang privasi data yang ada. Keempat, Chief Knowledge Officer yang bertanggung jawab pada Knowledge Management Program dengan membantu desain program dan sistem. Dan yang terakhir, Chief Data Officer yang mengelola data dan memanfaatkan informasi untuk memaksimalkan nilai yang didapat. Next. Berikut adalah daftar prospek karir manajemen teknologi information yang mengalami peningkatan demand dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2026. Terdapat sekitar 4,5 juta Information System Managers dan pegawai di USA tahun 2019 dengan perkiraan tingkat pertumbuhan hingga 13% di tahun 2026. Manajemen IT menunjukkan ekspansi yang lebih cepat daripada pekerjaan teknis di IT. Dapat dilihat, Information Security Analyst menempati posisi tertinggi dengan tingkat pertumbuhan sebesar 28%, yang artinya permintaan posisi Information Security Analyst dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan di era teknologi saat ini. IT Government mencakup strategi dan kebijakan penggunaan TI untuk mendukung strategi dan tujuan organisasi. Pemusatan fungsi SI, Return on IT Investment, keputusan pengelolaan dan penggunaan TI yang efektif akan terjawab oleh IT Government yang unggul di dalam perusahaan. Saya Elsa Aprilia, NRP 078. Selanjutnya akan menjelaskan bagaimana MES dapat membantu karir. Di sini karir yang dimaksud adalah karir sebagai sales support specialist. Yang pertama, sales support specialist merupakan posisi dalam perusahaan yang bertanggung jawab dalam menyediakan sistem perusahaan secara menyeluruh, mulai dari administrasi hingga pengolahan data untuk mendukung penjualan atau mendongkrak penjualan perusahaan. Kemudian untuk syarat pekerjaan dari sales support specialist sendiri itu harus memiliki kemampuan Excel, kemudian pengetahuan tentang pengolahan data, kemampuan analisis, berpikir kritis, komunikasi, serta harus bisa berkomunikasi dalam rangka untuk melayani konsumen. Di sini maksudnya lebih ke customer service. Kemudian kemampuan multitask dalam lingkungan kerja yang cepat dan memiliki pengalaman minimal selama 2 tahun. Untuk contoh pertanyaan wawancara ketika ini ada beberapa contoh pertanyaan ketika wawancara. Nah, apa hubungannya MES dengan sales support specialist ini? MES itu salah satu contohnya adalah Salesforce.com. Salesforce sendiri adalah perusahaan yang menyediakan teknologi supaya dapat sesuai dengan kebutuhan bisnis suatu perusahaan. Salesforce sendiri itu merupakan perangkat lunak yang berisikan banyak tools untuk membantu tim penjualan dan juga membantu pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik dan benar, mulai dari mencatat, mengelola, hingga menganalisis. Sehingga diperlukan kemampuan dalam MIS ini untuk sales support specialist. Next. Berikutnya ini ada author tips dari penulis buku. Yang penulis buku ini, yang pertama itu adalah meninjau bab lain tentang aplikasi perusahaan.
Salah satunya adalah bab 9 yang berbicara tentang manajemen hubungan dengan pelanggan. Kemudian ada bab 6 tentang pengolahan data. Yang kedua, disarankan untuk menggunakan web dan situs jejaring profesional seperti LinkedIn. Tujuannya adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang perusahaan, produk, dan layanan asuransinya, serta cara operasinya. Kemudian, pelajari apa yang Anda bisa atau yang kita bisa tentang Salesforce.com, terutama cara menyiapkan pengguna, profil, dan peran, serta cara memvalidasi data. Kemudian, menunjukkan bagaimana kemampuan kita dalam Excel, terutama dalam pengolahan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.